12. Ya bener, film yang mau gue bahas kali ini dapat 12 nominasi di Academy Awards tahun ini. Mulai dari Best Picture, Best Director, Best Adapted Screenplay, Best Cinematography, Best Actor, dan masih banyak lagi. Entah ya menurut lo film ini pantas dapat accolades sebanyak ini atau enggak, tapi yang jelas banyak orang, media, dan festival-festival yang berpikir seperti itu. Film ini dibuat oleh Jane Campion dan diadaptasi dari novelnya Thomas Savage dengan judul yang sama dan dirilis di Netflix secara global di Desember 2021 dan langsung mendapatkan acclaim dari berbagai sumber. Bahkan film ini juga menang di Venice ya kalau nggak salah. Tapi di tengah-tengah semua penghargaan yang udah dimenangi oleh film ini, Power of the Dog itu bukannya tanpa kontroversi juga sih. Lo pada yang rajin ikutin berita soal film juga pasti udah denger pidato yang diberikan Jane Campion saat menang penghargaan Best Director ya di Critics' Choice Awards kemarin, di mana dia seperti merendahkan penghargaan pemain tenis perempuan Serena dan Venus Williams karena mereka berkompetisi hanya dengan perempuan, sedangkan ia harus beradu dengan filmmaker yang laki-laki gitu. Serena and Venus, you are such marvels. However, you do not play against the guys. Like I have to. Serius gak sih? Iya, gue gak harus jelasin ke kalian lah ya mengapa pernyataan ini menunjukkan betapa out of touch, ignorant, dan entitled-nya ya feminis kulit putih itu sebenarnya. Sebuah pernyataan yang sangat tone deaf. Puncak dari puncaknya white feminism. Untungnya sih dia udah minta maaf ya, tapi tetap aja kejadian ini cukup bikin gue turned off sama beliau, dan pandangan-pandangannya juga jadi gue pertanyakan. Anyways, gue rasa film ini tetap worth talking about di samping nama-nama yang muncul di creditsnya. Akhirnya gue memutuskan untuk tetap nge-review film ini. Nah, film ini tuh berlatar di Montana, Amerika di tahun 1920-an dan bercerita mengenai dua orang kakak adik bernama Phil yang dimainkan oleh Benedict Cumberbatch dan juga George yang dimainkan oleh Jesse Plemons yang memiliki sebuah ranch yang cukup besar di mana mereka tuh beternak kuda, bikin tali lasso dari kulit sapi dan melakukan kegiatan-kegiatan cowboy lainnya gitu ya. Pada suatu hari itu George menikah dengan seorang janda yang memiliki anak laki-laki yang cukup awkward dan bisa dibilang feminin ya dibandingkan dengan laki-laki pada umumnya di zaman itu. Sehingga mereka jadi tinggal bersama Phil dan George di rumah besar mereka. Dan mulai dari situ terjadilah sebuah konflik antara Phil yang ultra maskulin dan menyimpan banyak kebencian dengan kedua pendatang baru di rumah itu. Oh ya, review ini bakal mengandung spoilers, jadi kalau kalian belum nonton filmnya, mending kalian nonton dulu. Nanti kalian bisa balik lagi ke video ini. Saat pertama kali nonton film ini, gue sempat bingung karena gue nggak expect filmnya bakal selamban dan seambigu itu ya. Mungkin karena gue nggak biasa dengan stylenya Jane Campion. Tapi filmnya yang The Piano itu juga rasanya beda sih sama film ini. Alhasil gue lebih ke arah bosen daripada menyukai filmnya ya. Tapi setelah gue nonton kedua kali, banyak hal baru yang gue notice dan gue bisa jadi lebih menghargai filmnya karena emang film ini tuh penuh dengan sentuhan-sentuhan kecil yang sangat subtle yang mudah untuk lo nggak sadari di kali pertama nonton gitu. Film ini lebih ke arah character study daripada mengandalkan cerita yang kuat, dan kalau lo nggak sabaran pasti pengalaman nonton film ini akan menjadi sangat menyiksa gitu ya. Nah, layaknya karakter study pada umumnya, film ini sangat bergantung sama karakter-karakternya. Untungnya sih film ini memiliki karakter-karakter yang menarik penulisannya. Dan Jane Campion juga menurut gue berhasil bikin kita sebagai penonton penasaran tentang mengapa karakter-karakter ini memiliki sifat yang mereka tunjukkan dan tindakan-tindakan yang mereka lakukan sepanjang film. Terutama Phil, Peter, dan Rose menurut gue. Dan dinamika hubungan antara karakter-karakter ini tuh juga sangat menarik untuk dilihat. Psychological warfare yang dimainkan oleh Peter dan Phil itu cukup menegangkan dan dieksplor dengan dalam oleh filmnya ya. Dan filmnya secara belak-belakan menampilkan karakter Phil yang sangat maskulin, macho, dan controlling ya, serta jahat ke orang-orang sekelilingnya, baik dari perkataan maupun perbuatan. Busuk lah pokoknya ya. Dia tuh udah terbiasa dengan orang tuh tunduk ke kehendaknya. Nah, dia kayak membangun sebuah pagar di sekelilingnya gitu yang orang tuh nggak bisa masuk gitu. Menjaga jarak dengan semua orang, seperti ya nggak ada yang boleh mendekat ke dia. Di lingkungannya nggak ada yang bisa mempertanyakan otoritasnya. Ya gimana ya, kalau dari yang gue lihat sih pekerja-pekerja di ranch-nya juga kayak yes man aja gitu ya. Dan yang kocaknya tuh George gak pernah begitu nanggepin Phil gitu ya. Kayak selalu diem aja dan gak banyak komentar. Mungkin karena dia udah biasa kali ya menghadapi kakaknya yang tai itu. Melalui karakternya George, film ini menunjukkan sifat-sifat Phil yang sangat toxic. Mungkin dia gak pernah bermain fisik dengan George, tapi
verbal abuse itu pasti at least pernah memberikan dampak lah ya ke psikologinya George. Di body shame berkali-kali dengan kata-kata fatso, direndahin pas George memilih nikah sama Rose. Gue rasa Jesse Plemons perfect banget sih memainkan karakter George dengan tatapan kosongnya dan ekspresi yang datar gitu sepanjang film. Nah, karakter Phil ini semakin terflash out dengan kedatangan Rose dan Peter ke dalam kehidupan kakak adik ini ya. Karena meskipun Phil kayak dalam tanda kutip membenci George dan always giving him a hard time, dia tuh tetap gak bisa lepas darinya. Mereka berdua kan udah hidup bersama gitu ya dari dulu sampai mereka dewasa. Sama-sama diajarin oleh sosok Bronco Henry, seorang karakter yang berperan penting juga di masa lalu mereka. Dan saling nemenin satu sama lain lah, bahkan sampai tidur sekamar gitu. Menurut gue sih dia juga punya masalah attachment gitu dengan George ya. Makanya dia nggak bisa terima kalau George itu udah punya orang lain yang bakal mendampinginya. Ia merasa tergantikan kayaknya ya oleh Rose. Dan perasaan ini ditunjukkan di filmnya melalui perkataan-perkataan Phil terhadap George dan perilakunya juga terhadap Rose dan Peter ya. Kayak mengganti nama Peter menjadi Miss Nancy karena sifatnya yang nggak maskulin. Terus juga membuat Rose merasa malu saat gagal memainkan piano di depan orang-orang yang penting itu. Oh, yang ngomong-ngomong soal piano, ada satu scene di film ini yang gue suka banget dan menurut gue ini masterclass sih di dalam hal membangun sebuah ketegangan, mulai dari pergerakan kameranya, actingnya hingga sound design. Jadi scene ini tuh terjadi pas Rose lagi latihan piano mainin lagu Radetzky March, abis dikasih piano baru oleh George ya. Tapi Rose bikin salah mulu gitu dan dia harus ngulang-ulang. Dan kayaknya tuh Phil menyadari ini dan dia mulai nge-taunt atau ngejek Rose gitu lah dengan permainan banjonya ya. Kameranya tuh ditaruh di samping Rose yang lagi main piano dan bergerak perlahan mendekatinya saat Rose bermain dan Phil juga memetik banjonya gitu secara bersamaan. Nah, tapi pas Rose nyadar kalau ada suara banjo, ia tuh berhenti bermain dan kameranya juga berhenti bergerak. Pas dia mulai main lagi, kameranya bergerak lagi ke arah dia secara perlahan. Entah kenapa adegan ini tuh penuh dengan tension banget ya, dan gue suka banget directingnya Jane Campion di sini ya. Psychological warfare-nya tuh berasa banget. Scene setelah ini yang Rose disuruh main depan orang tua George dan Governor saat makan malam tuh juga gila banget sih. Rasa canggung dan malunya tuh berasa ya. Kirsten Dunst menurut gue berhasil nunjukin itu semua melalui raut mukanya dan gerakan tubuhnya yang terkesan ragu gitu ya atau rapuh. Suasananya gelap dan tegang dan gue pun juga merasa takut gitu untuk Rose. Ditambah kehadiran Phil yang semakin mempermalukan ia di depan orang-orang itu. Gila sih, kedua scene ini tuh highlight dari filmnya menurut gue ya, dan menunjukkan kemampuan sutradaranya dalam mendirect sebuah adegan. Nah, Peter di sini jelas-jelas merepresentasikan feminitas yang jarang muncul ke permukaan laki-laki pada zaman itu ya. Cowboy kan identik dengan hal-hal yang berbau maskulin gitu. Naik kuda, pakai topi, sepatu boots, bawa pistol, baku tembak, nangkep penjahat, berburu binatang, ngulitin hasil tangkapan, apalagi. Jarang banget ada film western yang menampilkan karakter perempuan yang memiliki peran selain cuma jadi damsel in distress doang yang butuh penyelamatan laki-laki. Maco banget deh pokoknya. Lo pada yang main Red Dead Redemption juga pasti punya gambaran yang cukup jelas tentang kehidupan di Amerika pada akhir abad ke-19. Nah, maka dari itu film ini juga bisa dibilang kayak seperti anti-western gitu ya, karena di The Power of the Dog sama sekali nggak ada tembakan, nggak ada action, kejar-kejaran, atau apapun itulah trope-trope yang sering muncul di film western. Kemunculan karakter Peter dan Rose membawa kekacauan bagi Phil. Rose kan adalah janda ya, suaminya udah meninggal, dan menurut gue sih Phil melihat Rose sebagai simbol dari kelemahan, weakness gitu ya. Menurut pandangannya, Rose itu helpless dan menikahi George cuma untuk mengambil harta keluarga mereka. Dan Phil nggak bisa tahan melihat Rose yang merupakan perempuan yang lembut dan cukup rapuh berada di lingkungan dekatnya gitu. Begitu juga dengan Peter yang menunjukkan sifat-sifat feminin. Kayak bikin-bikin karya kertas gitu yang berbentuk bunga, terus gambar kupu-kupu dalam buku catatannya ya. Bahkan pilihan karirnya untuk menjadi dokter bedah hewan yang membutuhkan presisi dan sentuhan yang lembut sangat kontras juga dengan pekerjaan cowboy yang atau rancher ya yang terkesan kasar dan membutuhkan kekuatan dan otot gitu. Nah, karakter Peter tuh secara nggak disangka memiliki peran yang penting di film ini ya. Dia bukan cuma side character doang. Bahkan lo kalau perhatiin kalimat pertama di film itu diutarakan oleh dia ya. When my father passed, I wanted nothing more than my mother's happiness. For what kind of man would I be if I did not help my mother? Sepanjang paruh pertama filmnya kita nggak terlalu sering lihat karakternya, tapi dia mengambil peran yang penting banget di
paruh kedua ya, jauh lebih signifikan saat Phil tiba-tiba jadi tertarik dengan Peter dan kayak mau menjadi mentornya atau membimbingnya untuk menjadi semacam cowboy sejati kali ya, dalam tanda kutip. Awalnya gue gak ngerti kenapa perlakuannya ini terhadap Peter jadi berubah tiba-tiba, tapi setelah kedua kali nonton yang gue tangkap sih adalah karena Peter yang gak sengaja ngelihat Phil lagi masturbasi ya dengan kain milik Bronco Henry gitu di pinggir danau. Dan ya, jadi film ini menggambarkan alasan Phil memiliki sifat yang ultra maskulin dan kasar itu karena dia sexually repressed gitu ya. Dia gay, tapi dia gak bisa nunjukin sisi itu di depan orang lain. Dari kecil dia udah diajarin untuk menjadi macho, maskulin, dan laki banget deh. Maka dari itu dia gak mau banget homoseksualitasnya tuh ketahuan. Untuk menutupi hal tersebut dia juga harus memasang topeng dan menggunakan eksterior yang super maskulin itu. Mungkin gue rasa dia melihat dirinya sendiri ya di dalam Peter. Dia memiliki femininitas yang tersembunyi di balik tampang luarnya yang kasar gitu. Dan yang gue tangkap sih dia juga sebenarnya iri sama Peter karena Peter nggak apologetic dan nggak mencoba menutupi femininitasnya. Dia bisa menjadi dirinya sendiri tanpa malu dan gue rasa Phil itu menginginkan hal itu ya lebih dari apapun. Kebebasan untuk menunjukkan sisi feminin dan homoseksualitasnya. Ya, portrayal repressed homosexuality ini sih nggak jarang kita temuin di media ya. Apalagi orang yang nutupin homoseksualitasnya dengan eksterior yang maskulin, keras, dan kasar gitu. Jadi ini bukan hal baru, bukan plot twist juga sih menurut gue karena ya udah rada ketebak gitu ya. Or at least it's not out of the ordinary sih menurut gue. Dan bahkan gue bisa mengerti kritik orang yang bilang portrayal ini tuh cenderung negatif terhadap komunitas gay karena itu bisa membuat orang mikir kalau homosexuality itu membuat film menjadi orang yang busuk. Terus yang menarik tuh sebenarnya karakter Peter sih di sini ya. Dia secara keseluruhan tampak rapuh, feminin, dan innocent. Tapi kalau perhatiin ya, banyak petunjuk-petunjuk di film ini yang menunjukkan sisi gelapnya sebenarnya. Gue bisa nge-sense suatu kedinginan dan yang methodical dan calculated dari Peter ya. Makanya saat film ini sampai di endingnya tuh menurut gue lumayan make sense sih. Contohnya waktu dia bawa pulang kelinci ke rumah, tiba-tiba di scene berikutnya kelinci itu udah di black aja gitu ya. Buat latihan jadi dokter bedah gitu. Terus waktu dia nangkap kelinci yang udah cedera itu juga dan dengan tenangnya dia matahin leher hewan tersebut, di situ dia dingin banget. Sehingga ini membuat gue percaya bahwa dia capable untuk merencanakan pembunuhan dengan sangat seksama gitu ya. Tapi film ini gak nunjukin secara eksplisit bahwa Phil mati gara-gara Peter sebenarnya. Namun lagi-lagi ada petunjuk-petunjuk kecil yang mensuggest hal tersebut gitu. Contohnya bagaimana Phil tuh gak pernah pakai sarung tangan saat ngelintin binatang, terus dia juga pernah bilang binatang-binatang di sini banyak yang mati karena anthrax dibandingkan dengan diterkam oleh serigala. Peter juga yang sedang belajar mengenai kedokteran dan menunjukkan kemungkinan bahwa dia itu mengerti cara kerja anthrax ya. Jadi gue rasa emang bukannya gak mungkin bagi Phil untuk memiliki kemampuan untuk merencanakan pembunuhan kayak gini. Dan pada akhirnya Peter memutuskan untuk melaksanakan rencana ini cuma untuk satu alasan doang, untuk melindungi ibunya. Melindunginya dari Phil. Iya, kisah ini adalah kisah seorang anak yang mau menjaga ibunya, melindunginya dari bahaya dan ancaman Phil. Deliver my soul from the sword, my darling from the power of the dog. Ayat Alkitab yang disebutkan di akhir filmnya itu. Itu doang sih intinya. Peter cuma pengen melindungi nyokapnya aja. That's all. Dan gue suka sama power dynamics dari Peter dan Phil ya. Gue suka bagaimana Peter itu terlihat seperti friendly dengan Phil tapi sebenarnya punya rencana lain. Menurut gue penggambaran dua karakter yang saling berusaha untuk dalam tanda kutip mengalahkan satu sama lain ini tuh menarik ya. Dan menurut gue kisah ini tuh worth untuk diikutin. Lagi-lagi karena karakter-karakternya yang memiliki banyak facets ya, banyak lapisan yang bisa kita kupas gitu. Dan film ini menampilkan dinamika hubungan antara karakternya tuh dengan penuh nuance. Performance-nya tuh bagus ya, terutama tadi gue udah bilang Kirsten Dunst yang memberikan performance yang sangat vulnerable. Terus ada Benedict Cumberbatch yang bisa dibilang ya ini performance terbaiknya yang pernah dia lakukan sih. Dan juga Cody Smith-McPhee. Film ini pelan, gak banyak action, tapi bisa tetap membangun suasana tegang dengan perang psikologisnya serta skor yang mencekam ya. Ya cuman sebenarnya gue sih pengen film ini lebih jelas lagi dalam menampilkan endingnya, pembunuhan yang dilakukan Peter itu. Karena rasanya ending ini tuh lumayan anti klimaks sih deliverynya ya. Agak terlalu subtle dan ambigu dan gue mengerti kalau banyak orang yang gak nangkep kejadian ini. Dan ending ini juga datangnya cukup tiba-tiba gitu ya, yang membuat film ini tuh berakhir dengan kurang satisfying sih. Saat creditsnya muncul tuh gue masih ditinggalkan dengan
perasaan kayak menginginkan lebih gitu. Film ini juga didampingi oleh alunan musik yang terkadang menyeramkan dan terkadang juga disturbing yang ditulis oleh tidak lain tidak bukan Jonny Greenwood. Dia terlibat dalam 2 film yang mendapatkan critical acclaim tahun ini, yaitu Power of the Dog dan Spencer-nya Pablo Larraín ya. Nah, gue juga suka sih sebenarnya skornya di Spencer yang lebih ke arah jazz dengan nuansa yang chaotic gitu, tapi menurut gue permainan banjo, biola, piano, serta aransemen musiknya di film ini lebih efektif rasanya. Sangat berperan dalam membangun suasana tegang di setiap adegannya. Oh ya, sinematografi di film ini juga cakep banget ya. Mata kita tuh dimanjakan dengan adanya pemandangan dataran yang luas dan juga pegunungan-pegunungan di Montana di zaman cowboy gitu ya, dan ini tuh menambah kesan isolation yang dirasakan oleh karakter-karakter kita di sini karena mereka ya disconnected from the rest of society gitu ya. Jadi gimana menurut kalian? Apakah film ini pantas mendapat 12 nominasi Oscars di tahun ini? Tulis ya pendapat kalian mengenai film ini di kolom komentar. Jangan lupa like video ini dan subscribe ke channel kita dan follow juga media sosial kita di Instagram @woodcock.tv. Sampai bertemu di video berikutnya.